Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aryani dari Universitas Mercu Buana, NIM 432181200075. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah statistik bisnis, yaitu dosen pengampunya Bapak Taufik Akbar. Saya akan menjelaskan materi tentang uji asumsi klasik, tepatnya itu uji normalitas. Di sini saya menggunakan buku panduan aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25 edisi 9 karya Profesor Haji Imam Ghazali. Baik, mari kita saksikan. Uji asumsi klasik. Seperti yang kita tahu, uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Perlu diketahui, terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi klasik. Uji asumsi klasik memiliki beberapa uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji multikolinearitas. Tapi yang akan kita bahas di sini yaitu uji normalitas. Mari kita saksikan. Uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal ataupun tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Terdapat beberapa pengujian dalam uji normalitas. Yang pertama yaitu uji histogram. Pada uji histogram, hasil ujinya yaitu apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian berdistribusi normal. Dan untuk uji normal probability plots atau p-plots, pada hasil ujinya kita perhatikan titik-titik dan garis diagonal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Namun, jika titik-titik melebar terlalu jauh dari garis diagonal, maka dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Dan yang ketiga ada namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk mendapatkan kepastian yang lebih lagi, kita menggunakan uji ini. Yang dimana uji Kolmogorov-Smirnov memiliki ketentuan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Dan jika lebih dari 0,05 nilai signifikannya, maka ia berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan memberi contoh untuk uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Yang di sini saya akan membuat contoh soal penelitian yaitu pengaruh harga dan kualitas makanan terhadap loyalitas pelanggan pada Jakarta Cafe. Mari kita saksikan datanya. Baik, di sini kita akan membuat uji normalitas pada contoh pengaruh harga dan kualitas makanan terhadap loyalitas pelanggan pada Jakarta Cafe. Pertama-tama kita buka dulu IBM SPSS-nya. Lalu kita siapkan data. Di sini saya sudah menyiapkan data dalam bentuk Excel, yaitu ada data harga, kualitas makanan, dan loyalitas pelanggan di Jakarta Cafe, di mana saya menggunakan variabel bebasnya lebih dari satu atau berganda, yang dimana harga adalah X1, kualitas makanan adalah X2 yang merupakan variabel independen, dan variabel dependennya itu loyalitas pelanggan yaitu variabel Y. Di sini ada 20 responden.
Maka dari itu akan kita buat langkah-langkahnya. Setelah kita menyiapkan data, kita buka variabel view yang berada di bawah. Lalu kita masukin di kolom name X1, X2, dan Y. Kita jadiin desimalnya jadi 0 karena data kita tidak ada desimalnya. Lalu labelnya untuk X1 kita masukin harga, X2-nya yaitu kualitas makanan, untuk Y-nya yaitu loyalitas pelanggan. Lalu kita ganti measure pada X1-nya jadi scale, X2-nya jadi scale juga, untuk Y-nya kita abaikan saja. Lalu kita pilih data view. Kita copy untuk data harga, kualitas makanan, dan loyalitas pelanggan ke IBM-nya. Kita ambil dari X1 dan X2 lalu Y. Masing-masing ada 20 responden, kita copy. Lalu kita salin. Di sini kita pilih analyze, kita pilih regression, lalu pilih linear. Lalu untuk variabel independennya itu harga X1, lalu kualitas makanan di X2. Lalu untuk variabel dependennya itu loyalitas pelanggan untuk Y. Setelah itu klik statistik, pilih collinearity diagnostic, klik continue, pilih plots. Lalu untuk spreadsheet kita masukin ke Y yang tulisannya SRSID. Lalu ZPRED kita masukin ke kolom X. Lalu klik histogram normal probability plot untuk melihat ujinya. Lalu klik continue. Lalu klik save. Pilih residuals dan centang unstandardized. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Lalu di sini muncul histogramnya, yang dimana garisnya melengkung membentuk gunung. Begini bentuknya simetris, yang artinya datanya berdistribusi normal. Lalu coba kita cek untuk uji p-plotnya, yang dimana kita lihat dari angka 0, titiknya mengikuti diagonalnya, tidak berjarak jauh ya. Tapi ini belum berarti datanya terdistribusi normal. Kita harus mencoba untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, kita kembali lagi ke data, kita klik data view, lalu pilih residual. Lalu kita klik lagi di analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs dan one sample Kolmogorov-Smirnov, lalu klik. Di sini ada 4 kan, ada harga X1, kualitas makanan X2, loyalitas pelanggan Y, dan unstandardized residual. Kita pilih unstandardized residual, kita masukin ke sini, lalu klik OK. Lalu muncul hasilnya, hasil sampel Kolmogorov-Smirnovnya. Nih, di sini kita lihat nilai signifikannya itu 0,200. Di sini tertulis tes terdistribusi normal. Berdasarkan tabel output SPSS-nya diketahui bahwa nilai signifikansi assign sig sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atas persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Seperti itu.